Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di majelis ta'lim yang kita cintai, majelis ta'lim Al-Hidayah, yang semoga dengan perkumpulan kita Allah berkahi semua perkumpulan ini. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliau kita menjadi tahu tentang agama ini, tentang baik dan benar dan buruknya, tentang halal dan haramnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyambung yang pernah saya sampaikan dulu, yaitu tentang keutamaan Al-Quran, baik itu membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kita tahu semua surat yang ada dalam Al-Quran itu semua mempunyai keutamaan. Tidak ada perbedaan yang satu dengan yang ini lebih baik, ini lebih baik lagi. Tidak, semua sama. Jika kita mau membacanya, maka Allah akan memberi pahala. Belajar yang di sana dihitung per hurufnya itu belajar Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan, la aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Ini kita baru baca alif lam mim saja udah tiga huruf, ini udah 30 kebaikan. Dan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Ini kehebatan mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan surat Al-Baqarah. Kita ambil surat yang paling panjang ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Mas'ud Al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah, muttafaqun alaih. Qila kafatahul makruha tilkal lailah wa qila kafatahu min qiyamil lail. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu mencukupi baginya. Itu mencukupi ya. Saya kira antum semua itu udah hafal ya 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul ila akhir ayat ya. Pada dalam pendapat yang lain, ada pendapat yang mengatakan mencukupi antum dari sholat tahajud, mencukupi antum dari kejahatan yang akan menimpa antum, dan mencukupi buat antum menjaga antum dari malam sampai pagi. Ini menurut tafsir para ulama. Kemudian yang kedua, keutamaan surat Al-Baqarah yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir innash syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Ini antum jangan jadikan rumah-rumah antum, ini mafhumu khulafahnya ya. Ini pemahaman di sini. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ini mafhum khalafahnya itu seperti itu hadis ini. Jadi yang dijadikan untuk membaca Al-Quran itu rumah kita.
Karena satu rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan lari dari rumah tersebut. Dan Masya Allah, efek dari membaca surat Al-Baqarah itu efeknya besar sekali. Saya pernah mengalami dulu waktu sakit kena ain ya. Saya setiap hari membaca surat Al-Baqarah, setiap hari. Ya setengah jam lah itu selesai. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakit ain. Walaupun dengan waktu yang cukup lama. Ini saya tidak mau kasih contoh orang lain atau yang mungkin tidak mau dibikin buat percontohan, biar saya sendiri yang menjadi contoh. Bagaimana kehebatan surat Al-Baqarah jika kita mengamalkannya. Walaupun tidak mengecampingkan surat-surat yang lain. Kita ulangi lagi. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada hafalan, dan tidak ada bacaan-bacaan yang lainnya. Inna syaitana yang firu minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari ketika di satu rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keutamaan dari surat Al-Baqarah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a nakidun min fawqihi farfa'a ra'sahu faqala. Pada suatu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata, Rasulullah SAW bersabda, bainama Jibrilun, pada suatu saat malaikat Jibril duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mendengar suara yang sangat keras dari langit. Kemudian malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ini pintu di langit dibuka pada hari ini. Walam yuftah qattun illal yaum. Tidak terbuka sama sekali sebelumnya. Illal yauma, kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari pintu itu malaikat. Faqala Jibril, hadza malakun, ini para malaikat, nazala ilal ardi, turun ke bumi, lam yanzil qattun illal yaum, yang tidak pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama wa qala, dan mereka memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala abshir binurain, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan. Dua cahaya itu untuk Nabi Muhammad SAW, lam yu'tahuma, dan tidak diberikan keduanya kepada nabi selain Nabi Muhammad. Apa itu? Itu adalah surat surat Al-Baqarah dan Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengamalkan satu hadis yang otomatis ada sandarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita akan mendapatkan barokahnya. Selain kita mendapatkan pahalanya, kita akan mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena ini udah janji Rasulullah, dan janji Rasulullah adalah hak. Sebab apa? Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian di dalam Al-Baqarah tersebut juga ada ayatul kursi. Ini ada yang mengatakan azamul ayat fil Quran huwa ayatul kursi. Ayat kursi kita semua udah hafal, bahkan dari kita masih TK, masih SD, itu kita udah diajarin supaya baca ayatul kursi. Walaupun pada saat itu kita tidak tahu apa itu manfaatnya ayat kursi.
tapi tetap kita menghafalnya. Dalam sebuah hadis an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, atadri ayun ayat min kitabillah maka azam. Wahai Abul Mundhir, tahukah engkau ayat apakah dalam Al-Quran yang ada padamu yang paling agung? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu Allah yang tidak ada sesembahan yang benar melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dan Dia adalah Ayatul Kursi. Dan keutamaan Ayatul Kursi juga banyak. Di antaranya kita bisa untuk meruqyah, kita bisa untuk menenangkan hati kita ketika kita pergi ke satu tempat, kita merasa ada rasa takut, kita membaca Ayatul Kursi, dan insya Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Hati kita akan menjadi tenang, rasa takut kita akan menjadi hilang, bahkan rasa was-was kita pun akan menjadi hilang. Ini keutamaan dari surat Al-Baqarah, dan yang di dalamnya ada Ayatul Kursi. Kiranya ini yang saya sampaikan untuk sekedar mengisi kekosongan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan pula dicatat sebagai amal baik kita di pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.